Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di kanal kita. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam kisah hidup salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Seorang pria yang tidak hanya menjadi presiden pertama, tetapi juga arsitek dari sebuah bangsa besar. Dia adalah sang proklamator, sang penyambung lidah rakyat. Dialah Ir.Soekarno, atau yang akrab kita sapa Bung Karno. Kisah Bung Karno adalah kisah tentang keberanian, visi, dan cinta yang luar biasa pada tanah air. Sejak usia muda, api nasionalisme sudah berkobar dalam dirinya. Lahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo di Surabaya. Soekarno kecil tumbuh di tengga-tengga gejolak zaman, di mana bangsanya masih berada di bawah cengkraman kolonialisme. Namun, di dalam dirinya tumbuh sebuah obsesi tunggal yang akan mendefinisikan seluruh hidupnya, Indonesia merdeka. Soekarno bukan sekadar seorang politisi. Ia adalah seorang intelektual dan pemikir ulung. Ia menyadari bahwa untuk menyatukan Nusantara yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan, diperlukan sebuah gagasan besar. Maka, ia mempelajari berbagai ideologi dunia, dari nasionalisme, Islam, hingga Marxisme. Dari perenungannya, inilah lahir konsep Nasakom, sebuah upaya untuk menyatukan kekuatan-kekuatan besar di Indonesia saat itu. Namun, puncaknya adalah lahirnya Pancasila, 5 sila yang menjadi dasar negara. Bintang penunjuk arah yang menyatukan segala perbedaan di bawah satu panji kebangsaan. Kekuatan terbesar Soekarno terletak pada lidahnya. Ia adalah seorang orator ulung, seorang maestro panggung yang mampu membakar semangat jutaan jiwa hanya dengan kata-kata. Pidato-pidatonya bukan sekadar rangkaian kalimat, melainkan ledakan emosi yang mampu menggetarkan hati, menyatukan yang terpecah, dan menanamkan keberanian di hati rakyat yang tertindas. Di hadapan massa, suaranya menggelegar, menantang kolonialisme, dan membangkitkan harga diri sebagai sebuah bangsa. Ia benar-benar menjadi penyambung lidah rakyat, menyuarakan apa yang ada di dalam hati sanubari seluruh bangsa Indonesia. Tentu saja, perjuangan ini tidak datang tanpa harga. Keberaniannya menyuarakan kemerdekaan membuatnya menjadi musuh utama pemerintah kolonial Belanda. Ia ditangkap, diadili, dan dipenjara. Dari penjara Bancowe di Bandung hingga pengasingan yang sunyi di Ende, Flores, lalu ke Bengkulu. Pemerintah kolonial berpikir bahwa dengan mengisolasinya, mereka bisa memadamkan apinya. Namun, mereka salah besar. Jeruji besi dan jarak ribuan kilometer justru menjadi tempat Soekarno menempa pemikirannya. Di Ende, di bawah pohon sukun yang rindang, ia merenungkan secara mendalam nilai-nilai luhur bangsa yang kemudian menjadi fondasi Pancasila. Pengasingan tidak membungkamnya, malah mempertajam visinya. Puncak dari seluruh perjuangan itu tiba pada momen yang paling krusial dalam sejarah kita. Di tengah kekosongan kekuasaan setelah Jepang menyerah pada Perang Dunia Kedua, Soekarno bersama para pemuda dan tokoh bangsa lainnya mengambil langkah yang sangat berani. Tekanan datang dari berbagai pihak, namun Soekarno tahu inilah saatnya. Tepat pada hari Jumat 17 Agustus tahun 1945, di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, ia berdiri tegak dengan suara yang bergetar menahan gejolak emosi, namun tetap tegas dan penuh keyakinan. Ia membacakan naskah singkat yang mengubah takdir sebuah bangsa, proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Momen itu, detik-detik pembacaan teks proklamasi, bukan hanya sebuah pengumuman politik. Itu adalah kulminasi dari pengorbanan darah, keringat,
dan air mata para pahlawan selama berabad-abad. Itu adalah fajar baru bagi sebuah bangsa yang telah lama tertidur dalam kegelapan penjajahan. Soekarno telah berhasil menyambung lidah seluruh rakyat Indonesia, menyatukan aspirasi mereka dalam satu pekik. Merdeka, setelah kemerdekaan, tantangan tidak berhenti. Soekarno memimpin Indonesia melewati masa-masa revolusi fisik yang berat, mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda. Ia juga menjadi tokoh sentral di panggung dunia, menjadi salah satu penggagas konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun ke-1955. Melalui konferensi ini, ia menyuarakan semangat anti-Daesh, Kowalonai, El-Ismi, dan anti-imperialisme, menjadikan Indonesia sebagai pemimpin bagi bangsa-bangsa yang baru merdeka. Bung Karno menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bukan lagi bangsa inlander, melainkan bangsa yang besar dan bermartabat. Namun, di balik citra pemimpin yang kuat dan berapi-api, Soekarno juga seorang manusia biasa dengan segala kompleksitasnya. Ia menghadapi tantangan politik dalam negeri yang luar biasa, dari pemberontakan daerah hingga krisis ekonomi. Masa-masa akhir kekuasaannya adalah periode yang penuh gejolak dan kontroversi, yang akhirnya berujung pada transisi kepemimpinan nasional. Sejarah perjalanannya memang tidak selalu mulus, tetapi dedikasinya untuk Indonesia tidak pernah bisa diragukan. Lalu, apa warisan terbesar Bung Karno bagi kita hari ini? Bukan hanya gudang-gudang megah atau monumen yang ia bangun, bukan hanya kemerdekaan fisik yang kita nikmati. Warisan terbesarnya adalah api semangat dan keberanian untuk bermimpi. Ia mengajarkan kita untuk tidak pernah minder sebagai sebuah bangsa. Ia menanamkan kebanggaan menjadi orang Indonesia. Ingatlah selalu salah satu kutipannya yang paling terkenal, "Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang." Kalimat ini bukan sekadar kata-kata mutiara. Ini adalah sebuah filosofi, sebuah panggilan bagi kita semua, generasi penerus bangsa, untuk tidak pernah takut memiliki cita-cita yang besar. Soekarno dan para pendiri bangsa telah membuktikan bahwa kemerdekaan yang dulunya hanya sebuah mimpi bisa menjadi kenyataan karena diperjuangkan dengan segenap jiwa dan raga. Kini, giliran kita adalah pewaris api perjuangan Bung Karno. Api itu tidak boleh padam. Mari kita teruskan mimpinya untuk menjadikan Indonesia bangsa yang adil, makmur, dan dihormati dunia. Caranya adalah dengan berkarya, belajar, dan bekerja keras di bidang kita masing-masing, dengan semangat yang sama seperti yang dimiliki Bung Karno. Kisah Soekarno mengajarkan kita bahwa satu orang dengan visi yang jelas dan keberanian yang luar biasa dapat mengubah dunia. Mari kita jadikan kisahnya sebagai inspirasi untuk tidak pernah menyerah pada keadaan dan untuk selalu berjuang demi mimpi-mimpi besar kita, demi kemajuan Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian merasa terinspirasi oleh kisah Bung Karno, jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe kanal ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tulis di kolom komentar apa kutipan Soekarno favoritmu yang paling membakar semangatmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Merdeka!